Bani, merajut ilmu dan peradaban. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersambungkan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga tentunya kepada orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, kita kembali berjumpa di program rutin kita. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita kembali di Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz, yang ditaja oleh Radio Rabbani 91,1 FM dan didukung juga oleh GSM atau Garuda Sakti Mengaji. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang notabene-nya penting bagi kita seorang muslim, yaitu beriman sebagai kewajiban yang pertama. Seperti biasa, program ini kita akan bagi dengan dua sesi. Sesi pertama, pemaparan dari para pemateri kita yang sudah hadir di studio. Kemudian untuk sesi kedua, nanti antum bisa bersoal jawab sesuai materi yang disampaikan di 081273335531. Dan antum bisa juga menyimak siaran kita live di berbagai channel dakwah yang sudah mensupport ataupun bekerja sama dengan kita untuk menyiarkan atau menyebarluaskan dakwah di kesempatan hari ini. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada, ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini akan segera atau semakin cepat diangkat dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin hendaknya. Amin. Kemudian kita lanjut kepada tema untuk beriman sebagai kewajiban pertama. Seperti biasa nanti antum bisa mendengarkan pemaparan dari pemateri yang sudah hadir di studio. Guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMH Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, barangkali kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita mulai diktat kita untuk kesempatan hari dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, untuk pertama kita langsung saja kepada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala sebagai pemaparan yang pertama. Taib Ustadz. Kepada Ustadz Hidayatullah. Taib Ustadz, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan saudara kita Ustaz Rai yang menjadi pemandu acara kita pagi ini, tim di KMTV yang saya banggakan, Radio Robani, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang mengikuti dan bersama-sama di dalam kajian kita pagi yang penuh berkah ini. Kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, karunia yang tiada tara kepada kita. Dalam setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan, setiap nafas yang kita lakukan, semua itu dalam naungan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas bagi seorang mukmin kecuali memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang dengan nikmatnya sempurna seluruh kebaikan kita. Di antara kebaikan yang kita rasakan pagi ini, ya, kita dalam keadaan sehat dan beriman kepadanya, kemudian ditambah dengan kesempatan kita untuk talabul ilm, menuntut ilmu, belajar agamanya, karena orang yang Allah berikan kesempatan untuk belajar itu tanda Allah mencintainya, tanda Allah sayang kepadanya. Maka hari-hari kita coba kita senantiasa evaluasi seperti apa dan bagaimana kita habiskan waktu kita. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di antara perbuatan dan amal yang paling baik adalah kita habiskan untuk belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan salah satu bentuk, ya, penjagaan Allah kepada kita dari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian di awal saya ingatkan diri dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa hal yang paling pertama untuk kita perhatikan dalam amal kita adalah niat. Karena sesungguhnya niat adalah kunci daripada amal itu sendiri. Ketika amal itu baik, ya, amal itu mulia, namun tidak terjaga niat lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi amal yang sia-sia. Tentu kita tidak ingin amal yang kita kerjakan ini menjadi amal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bin niyat. Mudah-mudahan ya niat yang tulus dan ikhlas di dalam menuntut ilmu ini yang menjadikan ilmu kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tujuan kita belajar yang itu tanda dari niat seseorang itu baik, ya, disebutkan oleh para ulama kita, di antara tandanya adalah dengan meniatkan raf'ul jahli an nafsi, ya, menghilangkan kebodohan, mengangkat kejahilan dalam dirinya. Maka duduknya kita di majelis ilmu, kita berharap Allah ridha kepada kita. Kemudian kita harapan yang berikutnya adalah di mana kebodohan itu hilang dalam kehidupan kita di dalam beragama, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan banyak
gambaran dan semangat kabar gembira untuk kita bagi para pelajar dan bagi para penuntut ilmu yang senantiasa menghabiskan waktu mereka di dalam belajar. Ikhwani kaum muslimin kaum muslimat. Kedua, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat ini menjadi tanda bukti cinta kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita untuk mendapatkan izin ya untuk mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Ya. Tema yang kita angkat adalah keimanan adalah kewajiban pertama bagi kita. Naam. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu adalah dasar dan sesuatu yang asas, yang merkuz, yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seorang mukmin berada di dalam alam rahim ya, ketika itu Allah katakan alastu bi rabbikum ya, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka dijawab qalu bala syahidna. Di keimanan itu ada sesuatu yang asas, sesuatu yang fitrah, sesuatu yang daruri yang ada dalam diri kita ini. Maka yang perlu kita kuatkan adalah mengokohkan keimanan itu. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan di dalam hadisnya bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang terlahir itu adalah fitrah. Ya, fitrah di sini adalah al-iman, al-Islam bimakna al-umum, ya, keislaman yang ada pada diri kita, keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ada tiga hal yang menyimpang, menyebabkan orang tuanya menyebabkan Yahudi, menyebabkan dia Nasrani, menyebabkan dia Majusi. Nabi tidak menyebutkan Islam karena memang asalnya sudah ada. Asalnya sudah ada Islam itu. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana menjaganya. Keimanan ini, kalimat ini mesti kita berusaha untuk menjaga jangan sampai kotor. Inilah yang pertama kali yang kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya di dalam hadis ini kita yakini bahwa sekali lagi yang menjadikan anak-anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya, dan Nabi tidak menyebutkan di situ Islam karena Islam sudah ada. Ini harus dijaga. Ini harus kita yakini bersama. Ikhwani kaum muslimin. Nah, ketika keimanan adalah kewajiban kita pertama, ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah yang disebutkan bahwa awwal wajibin 'alal mukallafi asy-syahadatan, itu disebutkan oleh Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman pada bab bab asy-syahadah, bab awwal wajib 'alal mukallafi asy-syahadatan. Begitu juga Abu Ya'la dalam Kitabul Iman. Kemudian Al-Qurtubi juga menyebutkan dan dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan artinya bahwa akidah-akidah yang diyakini oleh para empat madhab ini, bahwa mereka mengatakan ya awwal wajib 'alal mukallaf ya asy-syahadatan. Begitu juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyebutkan hal yang serupa di dalam kitab Dar'ut Ta'arud al-Aqli wan Naql, itu juga disebutkan. Nah, kalau kita ingin melihat dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban kita, yang pertama adalah asy-syahadah, ya beriman kepada Allah tabaraka wa taala, adalah kondisi dakwah Nabi itu sendiri. Dakwah Nabi itu sendiri yang menjadi bukti.
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi seorang rasul di kota Mekah, 13 tahun berdakwah di sana, maka yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah mengajak Abu Bakar, mengajak sahabat-sahabat yang lain berislam dengan mengucapkan kalimatus syahadah, mengucapkan kalimat asy-syahadah, yang mengajak mereka ini untuk menjadi orang beriman dengan mengucapkan syahadat. Nah, ini. Kemudian tidak ada satu dalil pun ya yang dinukilkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ngajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman diawali dengan asyak. Ragu dulu kamu, kemudian nanti kita lihat, kemudian kita perhatikan, kemudian kita fikirkan, kemudian kamu dapat dihendak. Tapi Nabi yang pertama kali yang diajaknya adalah agar kita ini berasyhadah, mengucapkan kalimat asyhadah. Ini, dan asyhadah merupakan gerbang pertama seseorang untuk masuk Islam, dan harapannya itu juga kalimat yang terakhir ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, dalil yang kedua adalah bahwa keimanan atau syahadat menjadi kewajiban pertama orang beriman adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke kota Yaman, ya. Maka Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Muadz, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Apa pesan Nabi kepada Muadz? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah kalimat pertama yang kamu ajak mereka, ya, yang kamu dakwakan kepada mereka adalah mengucapkan kalimat asy-syahadah. La ilaha illallah, ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang untuk bersyahadat, ya. Kemudian lafaz yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari adalah, ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala, ya, ma tad'uhum ilaihi ila ay wahidallah, ya, falyakun awwala ma tad'u ilaihi ila ay wahidallah, untuk mengajak pertama kali yang kamu ajak mereka itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW, hadis sahihaini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dalam riwayat yang lain hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai orang-orang mengatakan tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil yang wadih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi ammuhu ketika wafat, ya, Abu Talib, kemudian dia mengatakan, qul ya ammi, ya, la ilaha illallah. Kan kita ini ada masyhur, ya, bahwa ketika wafatnya dan dia telah menjaga kemudian mendampingi dalam dakwah Rasulullah SAW, dan tentu harapan, ya, seorang Nabi SAW berharap kaum muslimin atau orang yang lain diajaknya, dan dia berharap pamannya juga mengucapkan kalimat tersebut. Yang pertama yang diminta adalah mengucapkan la ilaha illallah, ya, bukan yang lain, ya, bukan yang lain, tapi yang pertama yang diminta Nabi agar mengakui la ilaha illallah, al-iqrar, ya, kemudian dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat itu nanti bisa menjadi hujjah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Nah, dalil yang lain adalah seperti orang kafir, dia tidak masuk ke dalam Islam kecuali dengan kalimat ini. Nah, oleh ikhwani kaum muslimin, bahkan ini disebutkan oleh ijma oleh para ulama
bahwa pertama kali yang wajib untuk kita lakukan adalah al-imanu billahi azza wa jalla, ya, dengan pintu gerbangnya adalah asy-syahadah. Oleh ikhwan kaum muslimin kaum muslimat, ini yang kita ajak dan ini yang kita dakwakan, ini yang kita syiarkan. Nah, ketika ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ini yang harus kita lakukan. Nah, memang yang melihat ya an-nazar, kemudian awal qasdu fi an-nazar, memang itu akan membuat kita yakin, ya, dengan memperbanyak melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat ya bagaimana kebesaran Allah di dunia ini, bahkan melihat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, yaitu membuat kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh itu yang kita pertama kali lakukan adalah al-imanu billahi azza wa jalla, dengan mengucapkan kalimatus syahadah. Nah, setelah itu baru kita ya tambah dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah, kita mempelajari kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Maka ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, ini sebagai kalimat pembuka ya dari saya, nanti intinya oleh guru kita Dr. Dasman, dan saya hanya memberikan beberapa dalil saja, insyaallah akan beliau lengkapkan dengan dalil-dalil yang lain tentang meyakinkan kita bahwa awwalu wajib alal mukallaf asy-syahadatan. Ini yang harus kita yakini, yang harus kita ajak dan harus kita senantiasa sampaikan, karena itulah bab dan gerbang utama, dan Islam adalah asy-syahadah, adalah sesuatu yang menjadi asasi dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berkahi kalimat ini dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kokoh di atas agama dan tauhidnya. Ini kalimat pembuka saja. InsyaAllah intinya guru kita Dr. Dasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk pendahuluannya atau pembukanya. Kita lanjutkan kepada guru kita yang berikutnya, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM. Hafizahullah taala, faliyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa uhayyikum jami'an wa urahhibu bikum ayyuhas sadah wa sayyidat من المشايخ والعلماء والعالمات والأساتذة بهذا البرنامج الأصل الأسبوعي بكل يوم الثلاثاء، ولكن حال دون ذلك. Pada asalnya, mohon maaf, asalnya kegiatan ini atau acara ini diktat pada setiap hari Selasa, tetapi karena ada perubahan jadwal yang tidak memungkinkan di hari Selasa, maka kita hari ini dan mungkin seterusnya akan
melakukan dialog ini pada setiap pagi Rabu dengan izin Allah SWT. Para asatidzah, khususnya guru kita Dr. Hidayatullah Ismail, yang Masya Allah telah sebenarnya sudah cukup apa yang disampaikan tadi. Yang akan saya sampaikan mungkin mengulang dan mungkin akan dikembangkan dalam dialog nanti kalau ada yang bertanya. Para ikhwah yang hadir di studio, Saudara Ray sebagai host kita pada kesempatan ini, dan kawan-kawan di Kampar Mengaji TV, para pemirsa KMTV dan media-media lain yang bekerja sama, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi ini yang cerah, yang Masya Allah semalam diberikan guyuran hujan, mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa manfaat. Allahumma shayban nafi'ah. Pagi ini cerah, mudah-mudahan juga mencerahkan iman dalam hati kita. Amin. Bersyukur kita pada kesempatan ini bisa bertemu kembali, walaupun minus Dr. Helmi Basri yang rencana sebenarnya beliau hadir tetapi dalam kondisi yang kurang fit. Kita doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan kepada beliau dan dijadikan sebagai pembersih kesalahan dan dosa dan mengangkat derajat dan menambah pahala. Amin. Demikian juga para ustadz kita, para dai, para ulama yang dalam keadaan sakit, semoga kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan segera, dan khususnya pandemi COVID-19 ini semoga segera berakhir dan semoga Allah SWT kembalikan kita kepadaan yang lebih baik. Amin. Ma'asyiral kiram, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada yang saya muliakan, yang saya hormati, seperti yang dikatakan oleh guru kita Dr. Hidayatullah tadi, bahwa awwalu wajibin ala al-abd sawa'un kana mukallafan aw ghairu mukallaf. Yang pertama yang diwajibkan kepada seorang hamba adalah beriman. Bukan selain itu. Ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tadi sudah disebutkan bahwa ittafaqal a'immah min ahli al-madhahib al-arba'ah, bahwasanya yang awwalu ma yajibu 'alal 'abdi tauhidullah, itu bertauhid kepada Allah SWT. Dan inilah intinya dakwah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus ke setiap umat itu seorang rasul yang dakwahnya adalah an i'budullah wajtanibut taghut, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi beribadah kepada selainnya, at-tawaghit. Nah, an i'budullah yakni wahidullah, yaitu mentauhidkan Allah SWT, yakni al-imanu bihi imanan wajiban, beriman kepadanya. Kemudian kita lihat lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Itulah Al-Quran. Al-Quran la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Ya, kalau tak ada keraguan kepadanya, tidak perlu lagi dikeragui, tidak perlu diteliti. Sebab kalau diteliti dulu kan ada keraguan. Dan memang kalau istilahnya dalam ilmu akademisi dan metodologi penelitian, harus ada rumusan masalah dulu. Harus ada masalah. Al-Quran tak ada masalahnya. Jadi tidak perlu diteliti. So Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada yang gaib. Nah, yang gaib yang paling harus diimani itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadilah dalam agama ini yang mesti pertama kita mesti beriman dulu. Setelah itu baru kita melengkapinya dengan yang lain-lain. Sebab kalau tidak beriman, maka Al-Quranul Karim, hadis-hadis An-Nabawi Al-Karim juga tidak akan segera masuk ke kita. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hidayatullah jazakallahu khairan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam setiap mengutus selalu menjadikan awal yang didakwahkan adalah al-iman, asy-syahadatain. Seperti dalam hadis Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, hendaklah yang pertama engkau dakwakan kepada mereka syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat. Tidak disuruh dulu mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada. Nabi memerintahkan biarkan dulu mereka untuk meneliti, mengamati, setelah itu mengilmui, setelah itu baru beriman. Makanya Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani ketika mensyarah hadis ini, dia sebutkan dalam dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dalam dakwah ketika berjihad berhadapan dengan orang-orang kufar, mereka hanya diberikan 3 pilihan. Mengucapkan asy-syahadatain sekalipun dia munafik dalam hal ini. Sekalipun misalnya dia munafik, tapi mengucapkan ini kita sebagai bukti fisiknya, istilah sekarangnya, bahwa mereka sudah bersyahadat. Makanya ketika Usamah membunuh seorang yang mengucapkan syahadat sudah terdesak dalam peperangan, Nabi marah. Madza taf'alu bila ilaha illallah. Artinya itu cukup untuk mengharamkan darahnya. Maka orang, kata Abu Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, bahwasanya subhanallah, hanya diberikan pada orang-orang yang belum Islam 3 pilihan. Yang pertama, masuk Islam dengan apa? Bukan dengan meneliti dulu, lalu mengamati dulu, setelah itu baru meyakini, baru mengucap syahadat. Tidak. Sebab ini, dan ini diakui oleh sebagian saudara kita yang berpahaman seperti ini, andainya orang ini dalam penelitiannya dan pengamatannya yang mungkin berlaku sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin bertahun-tahun, andainya dia meninggal dan belum menemukan bukti, maka dianggap mati dalam zaman fatrah. Subhanallah, ini definisi baru dari zaman fatrah. Hujjah sudah sampai kepadanya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kaum muslimin sudah bersamanya, lalu dia harus meneliti sendiri lagi. Apakah tidak cukup? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, anggaplah seperti yang dikatakan oleh sebagian
saudara kita kaum muslimin ini mengatakan anggap zaman fatrah. Nah, apakah selamat orang dengan ini? Kita kesempatan itu sangat terbatas. Apakah selamat kalau dihukum dia orang zaman fatrah? Zaman fatrah itu bagi dua. Tidak diputuskan masuk neraka, belum diputuskan masuk surga. Karena Allah memang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan memberikan azab sebelum kami menurunkan Rasul alaihi mussalatu wassalam. Nah, orang ini belum tentu selamat. Padahal Nabi SAW mengatakan man qala dzalik faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum wa aradhum illa bihaqqil Islam. Nah, ini orang ini gimana cara menghukumnya nanti? Dikarantina dulu atau istilahnya diisolasi mandiri dulu, tidak boleh keluar-keluar karena ini orang kafir atau belum tentu kafir atau tidaknya. Oleh itu kaum muslimin dari sisi teori bermasalah dan dari sisi aplikasi juga menimbulkan masalah. Oleh sebab itu seorang pembesar ulama Al-Asy'ariyah Abu Ja'far As-Simnani atau As-Samnani mengatakan ini asal pemikiran ini dari Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah. Lalu beliau menjelaskan bahwa akibat dari memahami seperti ini banyak akibat-akibat yang tidak benar atau lawazim batilah. Di antaranya adalah mereka tidak diputuskan muslim atau tidak. Sampai dia memutuskan sendiri. Apakah nanti mereka masuk Islam atau tidak, atau mengaku atau tidak, berarti vakum. Kalau dia minta waktu 3 tahun, atau dia oke lah kita beri waktu sebulan untuk memikirkan. Ternyata enggak ketemu juga. Dihukum ahli fatrah. Ahli fatrah tidak ada hukumnya dalam syariat Islam. Dihukum dihukum sebagai orang ahli kitab. Syariat kitab tidak. Dihukum sebagai ahli zimmah tidak, dan sebagainya. Karena tidak dikafirkan dan tidak dimuslimkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ya wallahu alam yang alaihi jumhur a'immatil muslimin bahwa awal wajib huwa tauhid wal iman. Bahkan diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Jadi sebelum belajar ilmu, beriman dulu. Sebab memang Al-Quran itu baru bermanfaat, memberikan ilmu, beri hidayah kepada yang beriman kepadanya. Dan siapapun yang meragukan walau hanya satu huruf, tidak ada hidayah dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Nabi itu hadin limanittaba'ah. Nabi itu memberi hidayah bagi siapa yang ittiba' kepadanya. Amma man lam yattabi'hu, ini dari saya, siapa yang tidak mengikutnya, mafhumnya adalah tidak dapat hidayah dari Nabi SAW. Walaupun dia tahu itu sunnah, tapi tak diikutinya, tidak ada artinya. Karena ilmu laisa lil ilmi lidzati, ilmu bukan hanya untuk ilmu, tapi al ilmu lil amal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada yang mengatakan bukankah orang yang sejak lahirnya di keluarga muslim juga sudah bersyahadat? Betul, tapi yang dimaksud syahadat bukan hanya mengucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, apa payahnya? Tadi kata beliau Abu Talib, kenapa dia tidak mengucapkan? Hanya sekedar mengucapkan, tapi harus ada konsekuensi, itu meyakini dan mengamalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan ma'rifah, mengenal untuk diamalkan, itu tidak ada masalah. Tetapi beriman dulu, lalu diikuti dengan belajar, dengan berilmu, dan dengan demikian semakin mendekatkan kita kepada Allah Taala. Oleh itu kembali kepada perkataan Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, ketika beliau mengatakan bahwa ketika berhadapan orang kufar, musyrikin, hanya diberikan 3 pilihan. 1, masuk Islam. Yang kedua, tidak masuk Islam tetapi tunduk kepada hukum Islam.
Makanya masuk ahlul zimmah. Yang ketiga, ya perang. An uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hatta yanzuru, sampai mereka meneliti dulu, tidak. Makanya lihat, Nabi alaihissalam hanya berikan 3 pilihan. Kalau seandainya yang wajib harus meneliti dulu, Nabi akan berikan pilihan lain. Tapi ternyata tidak. Pilih antara Islam atau tetap dengan kekufuran tapi menyerah dan damai di bawah pemerintah Islam, atau ya kita berhadapan head to head. Kalau head to head kita tentu adu mana yang lebih keras kepalanya. Kalau pakai senjata ya adu yang mana lebih tajam pedangnya. Kalau pakai peluru yang mana yang lebih tajam ininya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pilihan hanya 3, kata Abu Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Jadi yang demikian berarti siapapun yang dituntut dari seseorang yang mau menerima syariat Allah SWT bukan meneliti tetapi adalah mengimani. Jadi beriman sebelum belajar Al-Quranul Karim. Dan ini terlihat nyata dalam kehidupan kaum muslimin secara khusus, ya, kaum muslimin secara khusus, bahwasanya mereka ketika menjadikan al-ma'rifah wal ilmu sebagai yang pertama, sebelum mengilmuinya, belum putus ma'rifatnya, dia tidak akan beriman. Akhirnya memang yang lahir adalah kaum saudara-saudara kita yang sering meragukan informasi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Padahal itu seperti kata Abu Ja'far As-Simlani tadi, ini asalnya dari pemikiran Mu'tazilah. Lalu membekas pada sebagian kita yang tidak berangkat dari sunnah, atau setengah-setengah dalam mengamalkan atau memahami sunnah Nabi SAW. Sunnah dianggukkan, ini tidak digelengkan. Jadi sunnah, ya diakui sunnah itu paling tinggi. Cuman kita harus memahaminya berdasarkan pemikiran Mu'tazilah ini. Hanya rumusan mereka kita bawa dalam memahami sunnah Nabi SAW, seolah-olah menengahi antara dua yang bertikai, al-sunnah wal jamaah yang asli dengan kaum Mu'tazilah, dengan memakai rumusan Mu'tazilah. Akhirnya lahirlah Ahlus Sunnah plus Mu'tazilah. Plus Mu'tazilah. Dan bagaimanapun masing-masing pasti ingin mendedikasikan dirinya sebagai itulah yang terbenar. Mu'tazilah pasti mengatakan mereka paling benar, yang lain bodoh semua. Ya, mereka yang menggelarkan Ahlus Sunnah itu dengan orang dungu, orang yang picik, orang yang tidak pandai ini dan sebagainya, tidak menggunakan akal. Yang di tengah mengatakan, kenapa kalian berperang juga? Kan kami jadi penengahnya. Padahal tidak selamanya yang di tengah itu yang benar. Karena kalau seandainya ada antara iman dengan kufur, antara tauhid dengan syirik, antum jadi penengah gimana? Tidak bisa di tengah-tengah di sini. Antum pilih antara iman dengan nifaq. Harus ke sini, bukan di tengah-tengah. Antara syirik dengan tauhid, tidak bisa di tengah. Antara mengakui Allah dengan tidak mengakui Allah, tidak bisa di tengah. Jadi tidak selamanya yang di tengah itu benar. Karena Nabi SAW tidak menjadikan dia di tengah antara kafir dengan Islam. Tidak menjadikan dia di tengah di antara syirik dengan tauhid, tidak. Tapi beliau diposisikan ke tauhid. Karena yang syirik tidak mungkin disatukan dengan tauhid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Mu'tazilah jelas berangkat dari metodologi yang salah, yaitu teliti dulu baru beriman. Yang masalahnya yang akan dia teliti sesuatu yang bersifat abstrak. Mereka pakai rumusan konkret. Tentu tidak masuk rumusnya, karena al-qiyas ma'al fariq. Akhirnya mereka lebih banyak mempreteli Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa sebab?
karena tidak sampai pada keyakinan. Nah, yang seperti ini apakah kita sampaikan nanti? Ini masuk ahli fatrah juga. Kemudian yang kelemahan lagi kaum muslimin dan muslimat ketika mengatakan mesti diteliti dulu. As-Sanusi mengatakan dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya ini yang nama an-nazar ini sulit, hanya bisa dilakukan oleh ar-rasikhuna fil ilm. Yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan ilmu kitab sunnah, tidak, ilmu nazar, ilmu kalam, ilmu falsafah. Hanya orang-orang hebat saja. Ya, mungkin juga kita pernah juga mendengar dari sebagian ulama zaman ini atau dai zaman sekarang yang mengatakan tidak sama antara ahlul kalam itu tidak sama cara pandangnya, bertingkat-tingkat. Ada yang kelas tinggi, ada dosis tengah, ada dosis rendah. Jadi tidak bisa disamakan. Berarti nanti kaum muslimin akibat dari itu, ya, dan ini yang dipilih oleh sebagian besar al-mutakallimin mutaakhirin, bahwasanya orang yang tidak bisa melakukan nazar, meneliti, berarti muqallid. Nah, muqallid ini bagi mereka dihukum berdosa dan bermaksiat. Kenapa tidak melakukan nazar? Pada Nabi SAW, Allah SWT tidak pernah mewajibkan kita untuk, atau mensyaratkan, maksudnya mensyaratkan meneliti dulu sebelum beriman. Buktinya ketika datang orang Badui sendiri mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu bertanya ke Nabi SAW, tidak ada sepenkantung kita untuk Nabi SAW mengatakan pergi dulu teliti, setelah itu balik kembali, sudah jelas nanti baru ucapkan asyhadatain. Sama kita hari ini, kalau ada orang yang nak menyatakan masuk Islam, paling kita akan menanyakan atas pilihan sendiri atau paksaan. Kita tidak menyebutkan, Anda sudah buktikan tidak melalui penelitian Anda yang cukup panjang bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mencipta dan sebagainya. Ini subhanallah, ini mempersulit sesuatu yang Allah berikan kelapangan padanya. Makanya ada yang diantara kibar al-mutakallimin ada yang mengatakan kalau tidak nazar, tidak berdasarkan nazar, taklid kita, ada yang dikafirkan malah. Tapi yang sebagian besar masyahir menyebutkan bahwasanya mereka tetap berdosa karena tidak melakukan penelitian ini. Intinya kaum muslimin dan muslimat, banyak di antara saudara-saudara kita karena harus ma'rifah dulu baru beriman, maka yang terjadi adalah karena penelitian yang tidak sampai, akhirnya lebih banyak meragukan daripada mengimani. Padahal kita kaum muslimin waktu kita sangat terbatas. Karena kita punya prinsip seperti kata Abu Bakar Siddiq, kalau benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu pasti benar. Apalagi kalau Allah yang informasikan pasti benar. Oleh sebab itu segala syubhat yang ditimbulkan akibat daripada meragukan informasi sebelum diimani, padahal penelitian kita tidak sampai tinggi ke langit, akhirnya meragukan informasi langit, maka yang lahir adalah kebanyakan menafikan daripada mengisbatkan, kebanyakan menolak daripada menerima. Apa pesan? Penelitiannya yang kurang. Jadi ibarat pepatah kita, bukan kelapanya yang tinggi, tali buruknya yang rendah, yang pendek. Bukan air yang dalam, tapi galahnya tak sampai. Apa? Iya, gimana nak meneliti tentang misalnya otentisitas Al-Quran? Atau neliti kemana? Neliti ke langit? Atau nak wawancara sama Jibril? Atau nak bertemu Nabi SAW? Akhirnya nanti dibuat lagi, ada lagi istilahnya, ada ambang berlebih hadis Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Dalam riwayat lain, fasawfa yarani fil yaqadhah. Fasawfa sayarani, maka dia akan melihat saya. Akhirnya sebagian mengklaim bertemu Nabi SAW dalam keadaan ini. Dan pendapat ini ramai ulama-ulama besar akan perjuangkannya. Akhirnya lahir pernyataan, ulama kalian tu tidak pernah ketemu Nabi karena tidak seikhlas ulama kami. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang ulama-ulama yang mereka bertemu Nabi sering, ulama-ulama kita tak ada yang ketemu Nabi SAW. Tidak apalah.
Karena Abu Bakar juga setelah mati Nabi tidak ketemu Nabi lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah Nabi meninggal juga tidak bertemu lagi. Padahal banyak masalah-masalah besar yang dihadapi oleh para sahabat yang perlu bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Talha, Aisyah dan Muawiyah dengan Ali berselisih. Bahkan ketika akan menunjuk khalifah setelah Nabi wafat, itu juga orang Ansor ingin dari mereka, orang Muhajirin ingin dari mereka. Kalau bisa bertemu Nabi SAW, tinggal ketuk pintu aja. Ya Rasulullah, kami ini siapa yang jadi penyebab? Tidak. Akhirnya klaim-klaim yang memang susah untuk dibuktikan kebenarannya dan juga tidak ada bukti untuk membenarkannya. Membuktikan dustanya susah. Karena ketika kita bilang dusta, marah dia. Kamu menuduh saya dusta. Tapi ketika kita katakan dia benar, bukti juga tidak ada. Masalahnya tidak bisa pula ngajak kita. Kalau betul lah bisa ketemu aja kita, ayo bertemu, ya, bertemu Nabi SAW. Kita perhatikan salaman kita Nabi SAW. Tidak harus proses, tidak semua orang bisa. Jadi ketika dikatakan khawasul khawas ini bab rahasia, entah benar entah tidak, wallahu taala alam. Tapi kita lebih percaya kepada as-salafus salih, orang yang lebih hebat-hebat. Di situ ada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Ummu Salamah, ada Maimun dan sebagainya. Ada para istri Nabi alaihi salatu wassalam, ada para sahabat dekatnya, tetapi tidak pernah bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam setelah wafatnya. Mereka bertanya hanya kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian, maka kalau untuk mengakui Allah ada, bahwa pencipta ada, itu secara fitrah sudah disebutkan tadi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dzalika ad-dinul qayyim fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, inilah sudah fitrah, maka tidak perlu penelitian lagi. Mungkin ada pertanyaan, zaman ini kan fitrah ini banyak berubah. Kalau yang seperti ini, ya kita berikan, bacakan ayat kepadanya. Bacakan ayat kepadanya. Berapa banyak orang, para peneliti, ketika membaca ayat, dia mengaku, beriman. Makanya tidak perlu pemikiran panjang-panjang, itu tidak begitu perlu. Yang perlu adalah baca Al-Quran, baca hadis, beriman kepadanya. Insya Allah informasi Al-Quran itu akurat. Makanya Allah SWT jika katakan Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, maka mesti diimani. Wallahul musta'an. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Barangkali kalau ada pertanyaan mungkin kita kembangkan dalam pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang diberikan. Terima kasih Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini dari guru kita yang sudah berkesempatan atau memberikan materi mengenai beriman sebagai kewajiban yang pertama. Dan untuk antum semua generasi Robani dan juga pemirsa KMTV serta ikhwah yang sudah hadir di studio, seperti biasa kita lanjut ke sesi kedua. Di sisa waktu sebelum jam 9 kita akan bertanya jawab di 081273335531. Ke pertanyaan yang pertama, sebelum kita berikan kesempatan kepada antum yang ada di studio, di 08239104 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Menanggapi penjelasan dari Ustadz tadi mengenai tema kita untuk hari ini, diulang lagi sepertinya Ustadz, bagaimana kita meyakini bahwa Islam atau iman itu sendiri sebelum mengucapkan syahadat, padahal kita sebenarnya bukan dari orang Islam itu sendiri. Maksud ini mu'alaf Ustadz, atau orang di luar Islam. Bagaimana mereka meyakini bahwa itu Islam benar-benar agama yang benar untuk mengucapkan syahadat, kalau kita harus tidak meneliti dulu seperti penjelasan Ustadz tadi. Nah Ustadz, ini seperti apa penjelasan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih kepada penanya yang telah ikut bermusyarakah di pagi yang penuh berkah ini.
terkait dengan pertanyaannya, memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, bahwa memang hidayah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah di tangan Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada orang yang punya kuasa untuk itu. Dan itu terlihat dalam sepanjang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan, ya, bahkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Masalah hidayah ini banyak sebabnya, ya. Banyak sebabnya yang ketika seseorang tanpa ada ingin kesengajaan untuk mencari, saya ambil sebuah kisah, ini terjadi di Arab Saudi atau di Timur Tengah gitu, bahwa dengan keletihan, dengan kelelahan gitu ya, dengan kepenatan hidup dan seterusnya, ini di sebuah negara gitu, saya lupa, dengan keletihan dan kemudian kepenatan hidup, kemudian memang sengaja duduk di sebuah masjid ya. Kemudian tanpa ada keinginan kesengajaan, tidak juga ingin untuk mendengarkan ceramah orang, juga tidak ingin untuk mendengarkan kalimat tausiah. Qaddarallah, di hari itu ada kalimat yang disampaikan gitu ya, oleh ustaz di saat itu, lalu kemudian dengan apa yang disampaikannya tadi dia dengar begitu tanpa ada sedikit pun keinginan, usaha, niat, tujuan dan seterusnya ya. Kemudian kalimat itu membuat dia ya, Masya Allah, bergerak hatinya, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan itu, baik dia siapapun mukmin, yang setiap orang yang lahir gitu, maka sudah ada fitrahnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, aku ciptakan hambaku hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku hunafa, hanif ya, lurus. Kita semua ini orang-orang yang lahir dalam keadaan hanif ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu sudah ada, tapi kemudian apa yang membuat dia melenceng? Fastalathumus syayatin, yang mereka ini dilencengkan oleh syaitan begitu. Maka terkadang keberadaan dia dengan bertetangga sesama kaum muslimin, dengan bermuamalah kaum muslimin ya, jujur kita dalam bermuamalah, amanah kita di dalam kepercayaan yang diberikan, akhlak kita, sikap kita dan seterusnya, itu akan menjadi awamil wal asbab ya, orang mendapat hidayah ya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin ya, kalau dia awalnya kafir, memang bab utamanya adalah syahadat. Syahadat itu pintu utamanya. Tapi kemudian apakah harus kita melakukan penelitian dan kemudian melakukan ya, seperti yang disampaikan guru kita tadi? Tidak mesti. Nah, seseorang yang dalam kehidupannya itu tadi dengan tanpa sebab, mungkin dengan muamalah sama seseorang, kemudian amanah yang terlihat pada diri seseorang, atau mungkin dia membaca dan seterusnya, atau mungkin ada juga orang-orang yang memang orang-orang ilmuwan ya, yang sengaja secara khusus menggali, bahkan tidak jarang semangat mereka untuk menggali Islam yang tujuannya bukan untuk mengangkat Islam atau dia berislam, tetapi kemudian yang benar itu tetap benar gitu ya, al-haq itu tetap hak, syi'tan abaita itu kan, maka kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Ini bukti kalau hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditambahkan, jazakallahu khairan. Masyaallah, jazakallahu khairan ya fadilatul syekh. Dari sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebenarnya masalah antara Nabi dengan orang-orang Quraisy seperti yang digambarkan sendiri oleh Al-Quranul Karim,
bukan pada masalah ada tidaknya khaliq, pencipta, dan bahkan bukan pada pengingkaran Allah satu-satunya pencipta. Banyak Al-Quran mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Buktinya mereka juga dalam beribadah sebenarnya sebagian masih tetap beribadah kepada Allah di samping beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mereka mengakui ini. Nah, apa yang membuat mereka beriman tadi? Apakah dengan penelitian dan pengamatan? Sepanjang zaman, ini juga mungkin jadi ide untuk penelitian disertasi doktor, silakan ya. Mana yang lebih banyak orang beriman, masuk Islam, beriman, dapat hidayah, baik yang orang-orang yang belum masuk Islam, ataupun orang Islam yang tersesat kembali kepada Islam yang benar. Kita lihat, apakah karena pemikiran-pemikiran kebanyakannya, atau karena mereka membaca Al-Quran dan Sunnah? Hipotesa saya, ini hipotesa saya, belum meneliti hipotesa saya melihat bahwa kebanyakan mereka masuk Islam itu bukan karena penelitian, tapi karena mereka mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, baik dari hurufnya maupun dari aplikasi nyata umat Islam itu sendiri. Mungkin dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan, atau di majelis lain, ada seorang dari London atau Amerika, saya pun lupa, seorang pemuda tapi sudah lebih di atas pemuda lagi, masuk Islam atau mau masuk Islam. Bertanya ke seorang Arab yang tinggal di Inggris atau di Amerika, dia tanyakan, siapa yang saya temui sekarang ini supaya saya lebih mantap masuk Islam? Nah, yang pemuda ini, orang ini menyebutkan, temuilah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaihi wa ala sairil ulama. Akhirnya dia berangkat ke Arab Saudi. Di mana dia? Di Arab Saudi. Berangkat dia ke Arab Saudi, bertemu dengan Syekh bin Baz. Subhanallah. Setelah bertemu dengan Syekh bin Baz, apa kesan yang dia dapatkan? Wallah, katanya, kalau begini Syekh bin Baz, baiknya bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ini mengokohkan, bukan meneliti gimana kebenaran Islam sebagainya. Tidak. Cukup dengan melihat. Amr bin Tufail al-Dawsi dulu ketika dia mau, atau ketika di musim haji dia ke Mekah, sedang orang Quraisy memprovokasi seperti provokasi yang terjadi setiap zaman dan juga hari ini. Hati-hati dengan dakwah ini dan sebagainya yang selalu mengikuti as-salafus salih. Ya, hati-hati, bahaya. Juga di zaman Nabi juga dulu seperti itu. Hati-hati dengan Mekah hari ini. Sebab perkembangan dakwah di sini tidak kondusif. Siapa orangnya? Tuh si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dianggap sebagai dai pemecah belah umat Quraisy waktu itu. Akhirnya apa? Pokoknya jangan kalian dengarkan bicaranya. Kalau kalian dengarkan akan merusak, akan membentuk orang-orang yang liar, yang tidak mengikuti tatanan masyarakat yang ada pada hari ini. Akhirnya Amr bin Tufail menaati, karena yang menyampaikan itu para pembesar Quraisy. Akhirnya dia tutup telinganya dengan kapas. Dia setiap pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Haram orang musyrikin waktu itu banyak. Allah musta'an. Ya, yang pengurus Masjidil Haram kaum musyrikin waktu itu, bukan kaum mukminin. Iya kan? Karena dalam Ka'bah aja 360 ekor berhala. Padahal mereka mengurusnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr bin Tufail ad-Dawsi waktu itu menutup telinganya supaya jangan terdengar Nabi SAW berbicara.
Karena perbicaraan Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Dia tidak bicara dengan hawanya kecuali dengan wahyu. Kalau tidak Al-Quran ya hadis. Tidak ada hadis ya. Yang kena Al-Quran ya hadis Nabi SAW. Maka dia tutup telinganya. Akhirnya cukup lama dia nutup telinga, tidak kedengaran apa-apa. Cobalah antum coba sehari saja, coba jadi orang tuli, orang poka, berjalan nanti tengah keramaian. Tahan apa enggak? Hah? Coba nanti Ustaz Syafi'i. Coba nanti. Sumbat telinga sehari saja tak dengar apa-apa. Apalagi beliau merasa beliau kepala suku. Kalau untuk jadi kepala suku dulu harus pandai tukang sihir. Kalau Muhammad tukang sihir saya hafal kok. Kalau dia penyair saya juga hafal syair-syair jahiliyah. Mu'allaqat dia hafal semua. Kalau dia dukun, memang ada kepala suku masa jahiliyah tidak dukun. Allah Musa. Kaum muslimin muslimat, kalau dia pendusta, saya sudah berpengalaman, tahu mimik bicara pendusta itu saya tahu gitu. Dan hablul kazibi qasir, tali dusta itu pendek. Orang Arab karena biasa jujur, mereka sangat mudah mendeteksi dusta. Tapi kalau kita kan payah mendeteksi siapa pendusta, siapa yang ini, karena banyak mungkin yang dominan hari ini pendusta gitu. Sehingga yang dusta dianggap benar, yang benar dianggap dusta. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dia buka. Dia buka, baru terang dunia, telapang jadinya. Pas Allah takdirkan dia mendengar Nabi sedang baca Al-Quranul Karim. Al-Quran. Hudan linnas. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudan wa nur wa rahmatan lil mu'minin. Syifa lima fis sudur. Nur, cahaya masuk ke relung hatinya. Ini bukan mantra sihir. Ini bukan dukun. Ini juga bukan syair. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah. Dengan Al-Quranul Karim, kaum muslimin. Para peneliti-peneliti barat, rata-rata mereka baca Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Mereka beriman dengannya. Dan bukti konkret terakhir setelah propaganda terorisme dunia dilancarkan oleh Amerika dan sekutunya dengan membuat sandiwara peledakan WTC, gedung kembar di New York September 11, betul itu bacanya? 6. Kasus 11 September, serangan teroris 11 September yang sampai hari ini tak bisa dipastikan siapa pelakunya. Ya, siapa pelakunya tidak jelas. Tapi yang tertuduh adalah umat Islam. Tidak apa-apa, umat Islam memang si biasa tertuduh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Setelah kejadian itu, orang-orang ketika yang dituduh umat Islam, orang Amerika dan Eropa berlomba-lomba membeli Al-Quran. Dulu tidak pernah laku. Kitab-kitab sirah Nabi dulu tidak pernah laku. Ini tidak jadi bestseller di sana. Setiap cetak habis, setiap cetak habis. Bahkan inden kayak beli mobil. Buahnya apa? Bahwa pertumbuhan masjid dari hari itu hanya sekitar 1.200 masjid. Hari ini lebih dari 11.000 masjid. Dan populasi umat Islam, tidak bisa mungkin nyata sekarang, bahwa populasi umat Islam di Barat lebih tinggi daripada jumlah angka kelahirannya. Dengan apa? Membaca Al-Quranul Karim, baca hadis-hadis Nabi SAW, sirah nabawiyah. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya, para da'i, para ustadz, ustazah, para ulama, untuk mengembalikan umat ke Al-Quran dan Sunnah, dan dipahami seperti yang dipahami oleh generasi yang rekomendasikan Allah dan Rasul, generasi as-sahabah wat-tabi'ina lahum bi-ihsan, bukan generasi yang hidup di masa itu, tidak. Karena as-salaf itu bukan semua yang hidup di masa sahabat, ada yang hidup masa tabi'in, bukan. Karena di masa sahabat ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu tidak salaf namanya itu. Di masa tabi'in ada Wasil bin Atha al-Mu'tazili, ada Ma'bad al-Juhani al-Qadari, ada Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Syi'i,
Itu bukan salaf. Kemudian masa setelahnya nanti ada Hafs al-Fard al-Karabisi, ada nanti Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Itu mereka hidup zaman itu, berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah, benar. Mereka tidak terhitung salaf. Setelah itu nanti ada Al-Walid al-Karabisi, Husain al-Karabisi, dan seterusnya yang juga berseberangan dengan as-salaf. Mereka hidup di zaman salaf tapi bukan masuk generasi as-salaf. Kalau salaf masuk, tapi as-salaf tidak. Jadi as-salaf itu bukan seperti yang dipahami oleh sebagian, oh banyak yang hidup ulama zaman itu ar-ra'yu war-ra'yul akhar. Bukan. Makanya kita dapatkan di Kutubus Sunnah, Al-Imam Ahmad Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, Al-Lalaka'i dalam Al-Ibana, ketika mereka menghitung siapa Ahlus Sunnah di masa as-salaf itu, mereka sebutkan di zaman sahabat dah jelaskan semuanya. Kemudian di zaman tabi'in masih sebutkan semisal Sa'id bin Musayyib, Al-Muhammad bin Sirin, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Al-A'mash. Kemudian setelahnya Al-Auza'i, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tidak masuk. Yang tadi-tadi itu tidak masuk. Yang menjadi ikutan sekarang ini. Mungkin juga zaman setelahnya, masa Imam Ahmad, zaman murid-murid Imam Ahmad. Bahkan yang bersinggungan dengan mereka menjadi catatan. Misalnya Imam Ad-Daraqutni pernah mengajak Abu Zar Al-Harawi menemui Abu Bakar Al-Baqillani, dan dia memuliakan Al-Baqillani karena dia orang memang ulama. Ya. Imam ulama, dan saya setuju dengan itu yang dilakukan Ad-Daraqutni, yang memuliakan orang berilmu itu dianjurkan. Apalagi mungkin umurnya lebih tua dari dia, wallahu a'lam. Saya tidak tahu umurnya sekarang, tidak ingat. Yang jelas orang berilmu. Maka kemudian Ad-Daraqutni memuliakannya, bukan sepahamnya. Sebagian memahami gara-gara Ad-Daraqutni memuliakan Al-Baqillani sama mazhabnya. Asal bertemu dengan Ad-Daraqutni berarti mazhabnya sama. Bukan, itu bukan sanad namanya. Ya, asal ketemu langsung bersanad, tidak. Asal belajar 2-3 kali bersanad, tidak. Bahkan belajar bertahun-tahun, bukan itu yang dimaksud sanad. Yang dimaksud sanad itu adalah antum dengar dari syekh, kemudian diriwayatkan dari syekhnya lagi, dari syekhnya sampai ke, itu baru berarti pemahamannya sampai ke Rasulullah. Tapi kalau seandainya bertemu dengan Imam Ahmad, Husain Karabisi bertemu dengan Ahmad, tapi apakah pemahaman sama? Tidak. Imam Ahmad mentahzir dia. Oleh itu Al-Mu'tazili Wasil bin Atha berguru lama kepada Al-Hasan Al-Basri. Apakah sanadnya bersambung juga ke Hasan Basri? Pemahaman Mu'tazilah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini perlu kita tegaskan karena hari ini banyak yang bicara yang seolah-olah menguasai, tetapi ternyata hanya berwawasan bukan berilmu dalam masalah tersebut. Karena harus dibedakan mana wawasan. Ya, kalau wawasan sama dengan orang belajar mustalah sekarang, masya Allah mengajarkan ilmu mustalah hadis lalu jadi muhaddis. Belum tentu, tidak bisa. Atau orang bahkan mengajar ilalul hadis secara teoritis sekalipun, kalau dia masuk ke dalam hadis-hadis mu'alla bisa tenggelam dia. Tidak bisa. Demikian juga dengan masalah fiqhul hadis dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ternyata wallahu alam lebih banyak yang masuk Islam dengan Al-Quran dan Sunnah daripada hasil-hasil pemikiran yang walaupun itu dianggap mentereng, cerdas, brilian, dan intelek. Wallahu musta'an. Tapi ini usulan saya untuk dibuat bahan penelitian, Ustaz, ya. Ya, maklumlah beliau ini kan orang pasca sarjana. Jadi tawarkan nanti ke peneliti mana yang lebih banyak masuk Islam dengan pemikiran-pemikiran dikembangkan oleh Mu'tazilah, kemudian disalin oleh Al-Kalam sebagiannya dan dipoles dengan sunnah sebagiannya, ataukah dengan Al-Quran dan sunnah murni seperti yang dilakukan oleh As-Salafus Salih. Kalau hipotesa awal saya mengatakan berdasarkan bukti-bukti, dan sampai hari ini ya, ada yang masuk Islam karena dengar azan, ada yang masuk Islam karena umat Islam berjamaah, salatnya rapi, ada yang masuk Islam karena umat Islam itu sangat peduli, ada yang masuk bukan dengan meneliti, tidak, melihat bukti Al-Quran ada dalam diri kita. Nah itu, jadi Al-Quran sunnah sudah cukup, tidak usah teliti lagi. Makanya wajib beriman kepada keduanya. Wallahul musta'an wa alaihi. Kalau mohon maaf terlalu panjang, ya sedaya
Kenapa dikasih saya waktu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk penyempurnaan jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami dengan sempurna. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Di studio ada pertanyaan? Pas dulu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ini serius bertanya. Apakah ini bentuk kebobrokan iman kaum muslimin atau kaum mukminin pada saat ini, di samping atau di balik banyaknya kebobrokan yang terjadi di negeri ini? Seperti Ustaz, penembakan atau penyerangan kepada para ustadz yang akhir-akhir ini, bahkan sampai belakangan ini juga ikut terjadi. Kemudian dari kampanye anti Arab dan juga pematangan atau pengapan isu-isu ilmu tasawuf dan ilmu kalam. Ini apakah bentuk kebobrokan iman dari kaum muslimin? Kalau benar, apakah yang harus dibenahi terlebih dahulu? Jazakallahu khairan untuk penjelasannya, Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Al-Quran mengatakan, wa in zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka melenceng, Allah lencengkan hatinya. Al-Quran mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Inilah, katakan, wa ini jalanku, ikutlah. Jangan ikut jalan lain, nanti kalian akan terpecah belah. Allah pesankan lagi, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Jangan kalian berselisih, jangan berpecah belah setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan. Nah, Allah menyebut Al-Quran sebagai bayyinat, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu katakan, enggak semua Al-Quran, sebagian ada yang bayinat, sebagiannya tidak bayinat, dan seterusnya. Ada bukti di generasi utama dan pertama? Enggak ada. Tapi dari mana? Pemikiran saya. Dari mana dapatnya? Menengahi Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Saya katakan, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, antara iman dengan tidak iman. Nah, apakah antum ingin menengahi jadi setengah beriman, setengah tidak beriman? Tidak bisa. Maka berpihak ke sana atau ke sini. Karena Nabi katakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tak melenceng sedikit pun kecuali binasa. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah kita begini dan seterusnya, insyaallah disempurnakan oleh beliau. Saya tidak boleh panjang, yang pertama tidak boleh panjang, yang penyempurnanya harus panjang. Nah, finishing ini yang panjang biasanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, setelah kita melakukan ini semua, menyimpan dan seterusnya, terjadilah apa yang dikatakan Nabi SAW, tada'a alaikumul umamu. Ya, tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat akan menyamai kalian, menyantap kalian seperti para orang menyantap makanan. Ditanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kami sedikit pada hari itu? Tidak sedikit. Lakinnakum ghutha'un, kalian itu seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir bandang. Sail, bukan laut nih, as-sail, kawutha is-sail. Ya, banjir bandang. Kaum muslimin dan rahmati Allah SWT, kemudian Allah cabut dari hati musuh-musuh kalian rasa segan kepada kalian, dan kalian ditimpa penyakit wahan. Wahan itu apa dah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Terbukti bahwa cinta dunia itu lahir dari ilmu yang menyimpang. Terbukti menyimpang karena ilmu yang diwariskan Nabi melahirkan orang-orang yang cinta akhirat, dan ilmu yang menyimpang dari ilmu yang diwariskan Nabi
akan berbalik. Sejauh mana dia menyimpang, sejauh itu berbalik tujuan dan obsesinya. Sehingga tidak sedikit orang yang tahu kebenaran hanya sekedar mengetahui, tapi tidak siap mengikuti. Dan mungkin ini kebanyakan barangkali. Oh, saya tahu itu. Lalu mana buktinya Anda tahu? Oh maaf, tidak pas zamannya sekarang. Berangsur dan berperiodisasi. Oke lah, kita tunggu periodisasinya. Tapi alhamdulillah sampai mati tak berubah, tak ada progres. Tak ada progres. Beda dengan as-salaf dulu. Dapat dia satu, amalannya nyata. Kalau tidak bisa baru dia menyerah. Kalau kita tidak. Dapat ilmu satu, upayakan untuk bisa ditinggalkan. Kalau dia perintah dengan alasan ini sunat. Padahal ini semangat membuat kita cinta dunia. Karena yang melambatkan amal itu dunia lah. Sehingga akhirnya banyak yang menutupi kebenaran karena kepentingan. Akhirnya kita, sesama kita pun sibuk untuk menggunjingkan yang lain. Akhirnya lemah kita. Di saat lemah ini kita digerogoti, bahkan dijadikan sasaran empuk. Nah, andil internal ada, eksternal juga ada. Dan dalam penelitian di awal-awal abad ke-20 di beberapa negara di barat, di antara Inggris dan Prancis buat penelitian. Karena tadi disinggung tentang bahasa Arab. Ya, apa yang menjadi sumber kekuatan umat Islam itu? Umat Islam itu ternyata mereka menemukan ada pada dua hal. Pertama adalah mereka berbahasa Arab. Yang kedua, mereka memiliki Al-Quranul Karim. Akhirnya hasil penelitian ini tidak dipublish, lama tidak dipublikasi. Kalau judulnya saya tidak salah, The Militants of Islam, militansi Islam. Kalau dalam bahasa Arabnya apa judulnya Ustaz? Terjemah dalam bahasa Arab, As-Sahawatul Islamiyah. La saya lupa. Lama 50 tahun, 70 tahun tidak dipublikasikan. Karena takut jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan ini bertentangan dengan kepentingan penjajahan barat di dunia-dunia Islam. Italia menjajah Libya, Prancis menjajah Aljazair, Maroko, dan Mauritania. Inggris menjajah menjajah Mesir, kemudian Indonesia jajah Belanda dan seterusnya. Nah, akhirnya dibuatlah image bahwa sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkan bahasa Arab sekolah terbelakang. Itu dulu. Dan yang hebat itu adalah yang mengajarkan yang tidak berbahasa Arab dan berbahasa Inggris atau bahasa lainnya, bahasa dunia lain. Nah, kalau sekarang bahasa Arab dibahasakan sebagai sumber terorisme. Nah, kan itu. Subhanallah. Kalau gitu anda sendiri sudah jadi teroris karena takwa nggak ada dalam bahasa Anda pun. Kemudian adil nggak ada kecuali dalam bahasa Arab dan itu bahasa Islam. Saya nanya mana ada apa bahasa kitanya adil? Sama panjang enggak? Sama berat tidak? Adil itu ini hanya bahasa Islam. Tapi begitulah, akan ada pewaris. Yang baik ada pewarisnya, yang buruk ada penerusnya. Nah, oleh sebab itu berlombalah dalam melodi, berlombalah dalam mengembangkan kebaikan. Kita tidak terlalu takut dengan pertumbuhan keburukan, tetapi kita siapkan apa yang kita bisa siapkan. Yang terpenting adalah seperti yang dikatakan dalam tema ini adalah berimanlah dulu. Jangan diteliti dulu, habis waktu nanti. Beriman, setelah itu antum nak teliti, setelah itu silakan. Sebab kalau antum sudah beriman, tidak pun sampai kepada hasil penelitian, antum sudah selamat dari zaman patrah. Jangan biarkan diri dalam zaman patrah tadi. Wallahul musta'an. Ini pasti lebih di Ustaz Dayat lebih banyak insyaallah. Baik, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguh apa yang disampaikan guru kita sudah cukup. Namun ada satu sisi yang ingin saya angkat, ya. Allah katakan bahwa inna anzalnahu Qur'anan
arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah sudah sebutkan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, dan kita sebagai mukmin meyakini pula bahwa Al-Quran kitab suci kita. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran ini akan bisa dinikmati sementara kita tidak kenal dan kita tidak beriman kepadanya, atau mungkin beriman tetapi tidak ingin mendalaminya? Maka efeknya apa? Ketika kita tidak mencintai Al-Quran atau tidak mempelajari Al-Quran, maka sungguh itu akan menjauhkan kita dari kitab suci kita sendiri. Sehingga efeknya itu tadi, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang akan menggiring kepada teroris, gitu. Bahasa-bahasa yang berbahaya. Unsur di dalam bahasa itu akan melahirkan bibit-bibit orang radikal dan seterusnya. Tentu ini adalah fitnah di dalam agama kita. Tak kenal maka tak sayang, itu ungkapan yang masyhur di tengah kita. Orang yang tidak kenal dengan Al-Quran maka tidak akan pernah dia cinta kepadanya. Yang tidak kenal dengan kitab sucinya, dia tidak akan cinta, dia tidak akan mau mendalaminya, apalagi untuk mengamalkannya. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin membenci bahasa Arab karena itu adalah bahasa kitab sucinya? Bagaimana mungkin seorang mukmin akan membenci bahasa Arab atau bangsa Arab sementara nabinya, nabi dia diutus oleh Allah dari sana? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membenci Arab, nggak ada alasan untuk kita untuk tidak menyukainya. Artinya memang bahwa walaupun al-fadl bukan pada Arab dan tidak Arabnya, bukan, Nabi sudah menyebutkan, tapi perlu kita ingat bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Makanya seperti yang ada athar Umar, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, ya, belajarilah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kalimat-kalimat yang barangkali penuh dengan tudingan-tudingan itu sesungguhnya kalimat yang lahir dari lisan-lisan yang barangkali tidak mendalami makna daripada bahasa Arab. Maka hilangkan kebencian diri kita terhadap bahasa kitab suci kita, terhadap bahasa yang bahasa Nabi SAW dalam hadisnya. Mari kita ajari anak-anak kita, kita ajak untuk belajar bahasa Arab, bahkan hajat dan kebutuhan kita, ya, untuk mempelajari kitab-kitab dan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah dengan bahasa Arab. Maka berbanggalah seperti yang dikisahkan, ada buku itu yang 50 tahun ya, lebih kurang tidak boleh ini disebar, tidak boleh diajarkan, tidak boleh dicetak buku ini. Karena kalau buku ini dicetak, itu akan bangkit lagi izzah umat ini. Karena dia akan mempelajari bahasa Arab dan akan mencintai bahasa Arab dan mencintai Islam. Nah, bagaimana dia akan mencintai Islam? Bagaimana dia akan mencintai kitab sucinya sementara bahasa kitab sucinya dibenci oleh dia sendiri? Nah, tentu ini kaum muslimin, mari kita luruskan pemahaman ini. Mari kita berikan pemahaman yang benar kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada murid-murid kita. Kita semangati mereka untuk senantiasa belajar bahasa kitab sucinya. Dan alhamdulillah sudah sangat banyak hari ini, baik itu belajar secara offline maupun online. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa belajar dan seterusnya. Yang penting menginginkan atau semangat dirinya untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Allah katakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini sudah kalimat jaminan dari Allah. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, insyaallah Allah akan berikan bimbingan kepada jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar. Maka ketika kita menyimpang darinya, maka disitulah
ya seperti pertanyaan tadi, buah-buah pahit, ya, kemudian buah-buah gagal, baik itu gagal pemahaman, gagal amal, gagal sikap, gagal muamalah, seterusnya. Kan banyak kegagalan-kegagalan yang akan lahir ketika kita jauh dari kitab suci kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa kokoh di atas agamanya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penyempurnaan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa terjawab dari pertanyaan yang antum lontarkan tadi di 081273335531. Dan Afan, sepertinya untuk waktu yang membatasi kita juga, mudah-mudahan di pekan depan di hari yang sama kita seperti yang diinformasikan Ustaz tadi, kita akan pindah jam tayang di hari Rabu, setiap Rabu paginya insya Allah di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustaz. Dan mudah-mudahan keimanan kita senantiasa terjaga dalam hati-hati kita kaum muslimin, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Afwan, untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup Diktat hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.